Baik, kita hari ini akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, ini sangat berguna bagi kita, baik orang hukum maupun bukan orang hukum. Kenapa? Karena kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya sistem peradilan di Indonesia tersebut, ya. Jenis-jenis peradilannya, bagaimana strukturnya, dan apa-apa saja klasifikasi peradilan tersebut, yang diadili apa aja, begitu ya. Jadi orang-orang awam juga bingung, kok di Indonesia banyak peradilan, ya, peradilan A, B, C, D, F, ya. Apa aja sebenarnya fungsi verifikasi, verifikasi daripada peradilan-peradilan tersebut. Nah, kita akan lihat satu persatu dasar hukumnya dulu, sistem peradilan di Indonesia tersebut. Nah, peradilan di Indonesia ini merupakan bagian dari kekuasaan yang disebut kekuasaan judikatif. Jadi di Indonesia sistem ketatanegaraan kita ada judikatif, eksekutif, legislatif. Ya, judikatif itu terkait dengan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Ya, kalau eksekutif presiden kita Jokowi memerintah, sedangkan legislatif adalah pembuat undang-undang di DPR, ya, dan juga MPR. Nah, sistem peradilan suatu negara itu dipengaruhi dari sistem pemerintahannya. Kalau pemerintahan contohnya kerajaan, sistem peradilannya juga beda. Kalau pemerintahannya komunis juga beda. Kalau pemerintahan sosialis juga beda, ya. Nah, kita tergantung. Nah, juga tergantung kepada pemerintahan, juga tergantung dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh aparat penegak hukumnya. Jadi pengadilan itu di suatu negara sistem pemerintahan yang mempengaruhi, juga sistem peradilan itu dipengaruhi oleh siapa? Kalau di Indonesia sistem peradilan itu adalah penegak hukum. Siapa itu? Ya, seperti hakim yang diatur dalam undang-undang kehakiman atau kekuasaan kehakiman. Jaksa, ya, di undang-undang tentang kejaksaan 16/2004. Tentang polisi, ya, undang-undang tentang kepolisian, tentang advokat, undang-undang lapas 2003 tentang advokat. Jadi sistem peradilan itu selain dipengaruhi oleh negara, dipengaruhi juga oleh orangnya yang melaksanakan peradilan tersebut. Negara kita ini juga terpengaruh dari jajahannya, yaitu Belanda, ya. Nah, dalam sistem peradilan kita adalah peradilan yang dipengaruhi oleh sistem peradilan negeri Belanda. Nah, ada 3 bentuk, ya. Kita lihat sistem peradilan kita ada 3 bentuk. Pertama, nanti kita lihat sistem peradilan kita dari sistem konstitusi, ya. Yang kedua, sistem peradilan dalam suatu organisasi peradilan. Lalu yang ketiga adalah sistem peradilan dalam perjalanannya di pengadilan. Seperti apa? Nah, kita mulai satu persatu. Pertama adalah sistem peradilan dalam konstitusi kita. Bagaimana konstitusi kita mengatur tentang peradilan di Indonesia? Nah, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi peradilan diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi kehakiman itu merdeka. Ya, tidak boleh diintervensi. Kalau dulu, ya, Mahkamah Agung itu di bawah Departemen Kehakiman, ya, di bawah waktu Orde Lama, ya, sehingga bisa dipengaruhi. Tapi sekarang dia independen, bukan di bawah presiden, ya. Jadi kedudukannya tidak bisa diatur karena dia beda sendiri, karena dia judikatif. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Jadi ada sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi Mahkamah Agung dan peradilan di bawah-bawahnya, ya, dan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, ya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sering menjadi perdebatan. Apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi itu di bawah Mahkamah Agung atau sejajar? Tapi kalau di sini kelihatannya adalah dan, ya, dikatakan dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya hakim Mahkamah Konstitusi bukan pegawai Mahkamah Agung, ya. Dengan demikian menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu sejajar dengan Mahkamah Agung, bukan bagian dari Mahkamah Agung. Jadi bukan diawasi oleh Mahkamah Agung. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengatakan kami bukan diawasi oleh
contohnya Komisi Yudisial KY ya. Jadi siapa yang ngawasi ya hakim Mahkamah Konstitusi, itu pertanyaannya ya. Apakah DPR langsung mengawasinya? Nah, kita lihat. Nah, konteksnya jadi ada sebuah Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itulah peradilan-peradilannya. Nah, sistem peradilan di dalam peradilan dalam konstitusi, kita lihat di sini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi langsung diatur oleh Dasar 45. MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Ya, jadi MK tersebut ya dia mengadili suatu perkara tingkat pertama dan tingkat terakhir. Kalau Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir. Ya, jadi Anda mengajukan, kalau sudah diajukan ke MA itu tingkat akhir. Apa itu, kasasi atau PK? Jadi itu dia paling akhir. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara. Ya, putusannya merupakan putusan final dan mengikat. Ya, baik MK maupun MA putusan mengikat. Nah, lingkungan peradilan di Indonesia. Nah, di Indonesia waktu zaman Belanda, karena tadi saya katakan sejarahnya kita Belanda, dulu di Indonesia itu ada peradilan-peradilan, ya, namanya pada masa Reglement ya of the Recht Organisasi atau RO. Ya, ada District Recht, ada Region Recht, ada Landrat, ada Resident Recht, ada Raad van Justice dan Hoogrecht. Yang paling tinggi adalah Hoogrecht. Ya, Hoogrecht. Hoogrecht ini adalah MA-nya ya. Raad van Justice, Resident Recht ini ya kaitannya dengan pengadilan tinggi. Kalau distrik atau Landrat itu masuk dalam pengadilan negeri. Nah, itu tapi klasifikasinya banyak. Ya, makanya kalau Anda lihat jurisprudensi zaman dulu atau jurisprudensi Belanda, dia disebut putusan Hoogrecht, ya, Hoogrecht, ya, putusan Hoogrecht atau Mahkamah Agung. Nah, kita lihat peradilan-peradilan di Indonesia, apa saja peradilan-peradilan di Indonesia. Nah, peradilan di Indonesia itu terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ya, diatur dalam ketentuan undang-undangnya tersendiri ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 8 2004, 3 2006 peradilan agama, Undang-Undang 9 tahun 2004 ya peradilan tata usaha negara dan terbarunya, dan Undang-Undang tentang peradilan militer. Nah, di dalam peradilan umum ada lagi nanti peradilan tersendiri lagi ya. Dia akan diatur demikian. Nah, di peradilan umum itu ada lagi peradilannya, yaitu di sini ada peradilan niaga. Jadi di peradilan umum ada lagi di dalamnya adalah peradilan niaga, peradilan anak, peradilan HAM, hak asasi manusia, peradilan tindak pidana korupsi, dan hubungan industrial. Nah, kalau peradilan niaga dia memeriksa terkait dengan sengketa ya permohonan penundaan kewajiban pembayar hutang dan kepailitan. Jadi kalau ada kreditur yang mengajukan tagihan lebih dari satu kreditur ya, yang satu jatuh tempo tidak dibayar kreditur, bisa dimohonkan pailit atau untuk pembatalan merek ya, gugatan pembatalan merek, pembatalan paten, hak cipta, paten dan merek ya, itu bisa diajukan di pengadilan niaga ya. Pengadilan niaga adanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau di Jakarta ya. Pengadilannya tidak banyak di Indonesia, cuma hanya ada beberapa di seluruh Indonesia. Nah, selain itu ada pengadilan anak. Pengadilan anak khusus untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak. Ya, anak ini bisa anak yang di bawah umur 18 tahun ya. Jadi peradilan khusus untuk anak, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, bukan orang dewasa ya, terhadap anak ya. Lalu ada peradilan hak asasi manusia, khusus tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan, contohnya terkait dengan pembasmian etnis ya, yang terkait dengan hak asasi manusia, pembantaian massal, pembunuhan massal ya, ini diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Lalu ada peradilan pajak terkait dengan keberatan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan hal-hal tentang perpajakan. Lalu pengadilan perikanan
Ini pengadilan perikanan terkait dengan pidana, ya, pidana terkait dengan apa? Pengambilan ikan dalam wilayah-wilayah kekuasaan di setiap provinsi yang berbeda, atau ya terkait dengan pengambilan ikan dengan cara-cara yang tidak benar, menggunakan pukat harimau, ledakan, dinamit dan segala macam, ya, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, ya, maka nanti pidananya ada di perikanan, ya, pencurian ikan dan segala macam. Nah, lalu pengadilan khusus tindak pidana korupsi ini terkait dengan pidana tindak pidana korupsi, ya, ada khusus pidana korupsi diadili di pengadilan tindak pidana korupsi. Lalu pengadilan hubungan industrial, ini gugatan terkait dengan tadi PHK, ya, terkait dengan perselisihan hubungan industrial, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, ini bisa diajukan di peradilan hubungan industrial. Nah, bagaimana organisasi dan susunan peradilan berdasarkan susunan vertikal dan horizontal, ya. Vertikal, ya, bagaimana hubungannya vertikal dan horizontal. Nah, dari vertikal, ya, susunan vertikal, organisasi ini menempatkan peradilan pada susunan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Jadi nanti ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, ya. Lalu perhubungan ini tidak bersifat hierarki, ya. Jadi pengadilan tinggi tidak bisa mempengaruhi pengadilan negeri. Mahkamah Agung putusannya, Mahkamah Agung tidak bisa intervensi putusan dari pengadilan negeri, ya. Jadi fungsional, hakim itu adalah independen, ya. Jadi ketua Mahkamah Agung tidak bisa mempengaruhi hakim yang sedang memeriksa suatu putusan sehingga diintervensi, oh kamu harus putusnya ini, nggak boleh. Itu dia fungsional, ya, fungsional. Jadi fungsinya fungsional, bukan organisasi, ya. MA tidak dapat mempengaruhi putusan peradilan di bawahnya dalam proses pemeriksaan, ya. Jadi dia independen. Jadi fungsi vertikal seperti itu. Nah, bagaimana fungsi horizontal? Fungsi horizontal di sini dikatakan susunan yang sejajar antara Mahkamah Konstitusi dan MA, ya. Pengadilan tinggi sejajar, pengadilan tinggi TUN, pengadilan tinggi agama, dia posisinya sejajar, ya. Perbedaannya karena ada subjek yang berperkara berbeda, maka objeknya berbeda. Nah, selain itu tadi ada peradilan khusus, ya. Contohnya peradilan khusus apa? Peradilan khusus dalam arti contohnya peradilan anak, ya. Proses di peradilan anak itu sebenarnya prosesnya hukum acara pidana. Sama hukum acara pidananya di peradilan umum. Cuma bedanya adalah di sini dikatakan pidana anak, subjeknya anak, ya. Jadi kalau subjeknya anak, hukum acaranya adalah di peradilan anak. Acaranya sama peradilan umum, ya, peradilan umum, ya. Kecuali diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang peradilan anak. Ada khusus, lex spesialis, jadi lebih khusus lagi. Pada umumnya di KUHP, ya. Karena beda subjek saja, subjeknya anak, subjeknya orang dewasa. Dewasa di peradilan umum, anak di peradilan anak. Lalu peradilan khusus dalam arti luar biasa. Contohnya peradilan niaga, peradilan hubungan industrial yang memiliki proses acara yang berbeda dan menetapkan jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau hukum acara perdata di peradilan niaga dan hubungan industrial itu beda, ya, dengan peradilan umum. Kalau di niaga ditentukan, contohnya PKPU, ya, putusannya paling lama contohnya 20 hari, ya. Penetapan untuk PKPU 45 dapat diperpanjang 270. Kalau di PHI, ya, gugatan PHI paling lama 50 hari. Jadi sudah ditentukan, ya, batas waktu, ya. Beda dengan hukum acara biasa di peradilan umum, tidak ada batas waktu, ya. Cuma ada surat edaran Mahkamah Agung paling lama 6 bulan. Cuma SE, tapi surat edaran. Tapi kalau di undang-undang tentang peradilan tentang niaga atau peradilan hubungan industrial sudah disebutkan paling lama batas waktu, tidak boleh lebih, ya, dari batas waktu tersebut. Nah, pengadilan pajak, ya, lingkupnya nggak jelas. Ini pengadilan pajak apakah hakimnya di Mahkamah Agung atau di Departemen Keuangan, apakah ini disebut dengan peradilan, ya.
ini masih simpang siur juga ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita ketahui apakah hakim pajak itu tunduk kepada Mahkamah Agung atau tunduk kepada Kementerian Keuangan ya. Jadi ini terkait dengan sengketa perpajakan. Nah, terkait sistem peradilan, berjalannya proses peradilan ya, pada proses peradilan kita melihat hukum itu menjadi konkret ya. Jadi hukum-hukum apapun itu kita melihat itu benar-benar hidup hanya di dalam peradilan tersebut. Jadi baik buruknya sistem peradilan bersumber pada proses yang berjalan ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya tidak baik ya, orang banyak tidak percaya kepada peradilan ya. Prinsip-prinsip hukum harus diterapkan dengan baik. Dalam proses persidangan harus rule of law atau sesuai dengan aturan hukum yang benar atau due process of law ya, harus sesuai dengan. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti terjadi banyak intervensi uang lah, intervensi kekuasaan lah, ya, intervensi media, bahkan menyoroti supaya diputus berbeda. Padahal secara keadilan harusnya hakim berdasarkan kepastian hukum dan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Nah, kesalahan atau ketidaktahuan akan hukum acara akan berdampak pada hukum material. Ya tentu ya. Karena kalau sudah ada eksepsinya diterima, hukum materialnya nggak usah diperiksa lagi, ya. Jadi dalam bercara Anda harus benar-benar mengetahui hukum acara yang benar. Lalu hukum acara peradilan juga dipengaruhi oleh sistem hukum di suatu negara. Nah, di Indonesia kita adalah civil law system, berbeda dengan di Eropa kontinental menganut berbeda dengan common law system yang Anglo-Saxon. Ya, jadi kita di Indonesia menganut civil law system. Ya, jadi kita tidak menganut binding by jurisprudence. Ya, jadi putusan-putusan hakim terdahulu tidak mengikat untuk hakim yang memeriksa sekarang. Ya, kalau ada putusan sejenis terhadap putusan tersebut, ya diperiksa sekarang tidak mengikat. Contohnya begini, ada seorang mencuri ayam di Medan. Ya, 1 ekor dihukum 1 tahun. Ada orang mencuri ayam yang sama juga di Padang, dihukum 3 tahun. Sama-sama mencuri ayam, pengadilan negerinya beda, ya, tapi tidak bisa dipakai jurisprudensi di sana karena hakim independen, hakim bebas. Hakim ya dia bisa menentukan sendiri. Ya beda dengan common law system. Kalau common law system ya perbuatan yang sama, karakter yang sama harus mengikat hakimnya untuk memutus ya. Jadi civil law ya mengedepankan kepastian hukum, kodifikasi ya. Common law berdasarkan rasa keadilan ya, the binding force by jurisprudence. Itu bedanya ya. Jadi kalau Anda nonton film common law system, dia ada juri. Kalau kita tidak ada juri. Kenapa ada juri? Karena yang diutamakan keadilan. Kalau di Indonesia nggak ada juri, yang diutamakan apa? Kepastian hukum, law in book ya, bukan law in action. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi itulah sistemnya. Baik buruknya ya kita lihat di lapangan lah saat ini ya. Nah, bagaimana sebenarnya sistem peradilan yang baik itu? Ya, sistem peradilan yang baik itu harus memperhatikan hal ini. Ya, tolong diperhatikan juga ya bagi semua kita, bagi penegak hukum, hakim, sistem yang baik di peradilan itu ya menurut penafsiran saya adalah harus masyarakat menginginkan hakim yang independen. Hakim independen itu, hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh uang, suap, ya, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, intervensi. Contohnya ada pejabat, ada ketua ataupun Mahkamah Agung, siapa kan tadi harus independen, atau media, ya karena disorot media ya udahlah. Tidak boleh ya. Jadi hakim harus independen, tidak boleh dipengaruhi putusnya karena dia terima duit, karena dia dipengaruhi atau ditekan oleh atasannya atau ada pejabat penting, atau karena dia disorakin sama media atau publik. Dia harus independen ya, berdasarkan aturan hukum yang benar. Itu baru hakim yang benar-benar mempunyai independensi. Yang kedua, pengadilan harus menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat ya. Jadi lihat dulu, keadilan dalam masyarakat kan beda-beda selain kepastian hukum dan kemanfaatan ya. Seperti terjadi contohnya
Ada seorang nenek 75 tahun karena tidak makan, ya, mengambil kakao gitu ya, atau itu langsung dia dihukum, ya, hukum berat ya oleh perusahaan karena sebagai pelajaran harusnya tidak perlu ditahan dan tidak perlu dihukum berat, ya, harusnya tidak boleh. Nah, harus diperhatikan bahwasannya harus memberikan rasa keadilan. Hukum itu tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tidak boleh, ya. Hukum itu harus sama, ya, tapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Lalu para pengadilan harus berpengetahuan tinggi, ya. Jadi hakim-hakim terus upgrade ilmunya, ya. Para penegak hukum, jaksa, bahkan advokat sendiri harus upgrade ilmu, ya. Ilmu sekarang berkembang, apalagi dengan teknologi sekarang, ya, transaksi dengan teknologi cyber crime dan juga kejadian-kejadian yang kita tidak ketahui, ya, yang tidak terpikirkan tapi ada dilakukan, ya. Jadi ilmunya harus ditambah terus, belajar terus, ya. Jadi para penegak hukum dan pengadilan harus memiliki pengetahuan yang tinggi, ya. Apalagi kalau kasus pidana, karena kasus pidana terkait kebenaran material, hakim aktif, jaksa aktif, PH juga aktif, jadi harus punya pengetahuan yang cukup, ya. Lalu pengadilan harus efisien dan biaya yang rendah, ya. Pengadilan kita ketahui harus efisien, ya, dan biaya rendah, jangan menjadi mahal, ya. Banyak orang mengatakan kalau berperkara itu kalau kita kehilangan ayam jadi kehilangan kambing katanya, setelah itu kehilangan lembu katanya. Loh, berarti apa yang diperjuangkan hanya cuma ayam tapi uang yang dikeluarkan seharga sudah harga lembu. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi omongan masyarakat. Tetapi kenapa omongan ini muncul? Pasti karena realita yang dihadapi masyarakat seperti itu. Harusnya pengadilan itu memberikan efisiensi dan biaya yang lebih murah. Nah, lalu menjamin transparansi dan akses publik, ya. Jadi semua putusan-putusan, ya, harusnya bisa diakses kecuali kalau sidang tertutup, ya, memang, ya. Jadi ada transparansi, ya, jelas. Jadi jangan ada putusan yang sulit untuk diakses padahal sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Ada susah dimintakan, apalagi buat mahasiswa yang ingin belajar gitu, tapi susah atau lama, ya. Sudah putusan 1 tahun tapi belum keluar, ya. Ini juga tidak ada transparansi dan akses publik yang baik. Jadi putusan itu paling lama sejak diputus harusnya paling lama 6 bulan itu sudah bisa diakses publik, ya. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap. Terkadang putusan yang sudah 2 tahun, kadang setahun juga tidak bisa diakses publik. Nah, ini menunjukkan ketidaktransparanan. Nah, inilah suatu sistem peradilan yang baik sebenarnya harus menganut prinsip-prinsip hal seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kita lihat apa secara vertikal, ya. Secara vertikal kita lihat ada pengadilan agama. Ini tingkatnya ini, ya. Kalau horizontalnya ini pengadilan tingkat pertama, ya. Pengadilan tingkat pertama, ya. Ini pengadilan tingkat tinggi. Jadi Anda kalau mengajukan banding di pengadilan tinggi, apakah pengadilan tinggi agama, tata usaha negara, perdana pendidikan. Setelah Anda mengajukan banding, Anda bisa mengajukan kasasi, ya. Kasasi ke Mahkamah Agung atau PK. Inilah pengadilan tingkat akhir, final and binding. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi. Ini pengadilan diajukan pertama dan terakhir, ya. Nah, jadi ini konsep horizontalnya. Sedangkan vertikalnya tadi di peradilan umum. Nah, ini peradilan umum, ya. Ya, ini ada pengadilannya. Nah, ini banding, kasasi, dan peninjauan kembali dan PK. Ini peradilan niaga, peradilan hubungan industrial, peradilan pajak, ini peradilan umum. Nah, kalau kita lihat di sini khusus untuk pengadilan hubungan industrial dan pengadilan niaga tidak bisa upaya banding, ya. Putusannya langsung ke kasasi, ya. Jadi tidak bisa upaya banding, ya. Hubungan industrial kalau tidak setuju maka kasasi. Nah, pengadilan pajak malah tidak bisa banding dan tidak bisa kasasi. Pengadilan pajak kalau keberatan langsung PK, ya. Kalau pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anak masih bisa banding, pengadilan tipikor,
perikanan bisa banding, ya. Ada peradilan-peradilan tertentu, peradilan hukum industrial dan niaga, Anda nggak bisa banding, langsung harus putusannya kasasi. Nah, selain konsep peradilan ini, ada juga gugatan-gugatan lain, contohnya ruang lingkup kewenangan pengadilan agama, ya. Ini klasifikasinya, contohnya pengadilan subjek berperkaranya kalau di pengadilan agama adalah orang Islam, ya, yang Muslim, ya. Kalau pengadilan agama Muslim, yang diadilin kalau ditut orang perorangan, badan lembaga negara. Kalau militer, penuntut umumnya di militer namanya auditor militer. Terdakwanya pasti harus militer, ya. Kalau peradilan militer, terdakwanya harus militer, nggak boleh sipil. Yang nuntutnya auditor militer, ya. Objek perkaranya kalau di peradilan agama tadi, ya, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf. Kalau pengadilan tun adalah putusan pejabat tata usaha negara, ya, yang disengketakan, ya, atau putusan komisi pemilihan persaingan usaha atau putusan-putusan pemilu, ya, pemilu kada, ya, ya terkait dengan objeknya bisa ditunkan, tapi sekarang sudah ada langsung ke Mahkamah Konstitusi, ya. Saat ini terkait sengketa pilkada bukan lagi ditun tapi di Mahkamah Konstitusi. Lalu kalau pengadilan militer ada tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau pelanggaran disiplin. Perbedaan dengan peradilan umum, subjek yang diperiksa, objek yang diperiksa, yaitu berbeda, ya. Kalau yang di perkaranya, nah ini kalau kita lihat aksi dan upaya hukumnya. Kalau hak uji material dan uji formil, ya, kalau uji material itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung, ya. Namanya bukan Mahkamah Agung bisa memutuskan perkara uji terhadap ketentuan di bawah undang-undang. Jadi uji material dan formil di bawah undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau uji material dan formil terkait dengan undang-undang, dengan Undang-Undang Dasar 45, itu ke Mahkamah Konstitusi, ya. Bisa juga mengajukan yang namanya gugatan class action. Class action, ya, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002. Class action itu adalah gugatan masyarakat terkait apa? Terkait tentang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, jasa konstruksi, kehutanan, ya. Jadi kalau ada contohnya mati lampu dulu, ya, mati lampu oleh PLN, ya, Jawa Bali, lalu bisa gugatan class action terhadap mati lampunya tersebut, ya, dia bisa mengajukan gugatan. Lalu ada gugatan hak gugat standing atau NGO atau LSM, ya, gugatan walhi terhadap 5 instansi pemerintah dan PT IIU tahun 98, ya, atau Aliansi Jurnalis Independen, ya, menggugat Gubernur DKI, ya, mengenai contohnya banjir apa segala macam, itu class action juga bisa dilakukan, ya. Nah, ini tentang pengelolaan, ini bisa lakukan class action, ya. Atau bisa juga gugatan pribadi, yaitu gugatan warga negara, ya, namanya citizen lawsuit. Citizen lawsuit ini adalah gugatan orang perorangan yang dirugikan karena kepentingan publik, ya, mengajukan gugatan di pengadilan agar pemerintah melakukan penegakan hukum untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Contohnya ada orang di jalan jatuh, kenapa? Karena ada lubang, ada galian pemerintah yang nggak ditutup. Nah, itu ya, beda dengan class action. Kalau class action dia menyeluruh, kalau citizen lawsuit dia cuma satu orang saja, ya, namanya gugatan warga negara, ya, citizen lawsuit. Nah, ini contohnya, ya, contohnya J. Setiawan dan kawan-kawan menggugat Presiden RI sehubungan dengan pendeportasian para 180 WNI di alih pemerintah Malaysia, ya, dengan buruh migran di Indonesia, dikenal dengan citizen lawsuit Nunukan, ya. Jadi dia bisa mengajukan gugatannya. Nah, kita lihat bagaimana konteksnya tadi, ya, gugatan-gugatan itu dalam suatu rangkuman. Kita ada dalam suatu rangkuman seperti ini, perbandingan karakteristik. Nah, contohnya di sini ada gugatan perdata biasa, ini class action,
ini legal standing, gugatan legal standing NGO atau citizen lawsuit. Bedanya apa? Secara filosofi kalau gugatan biasa dia sifatnya individualistik, ya. Kalau class action itu terkait dengan ketidakpercayaan pada individualistik. Lalu kalau ini legal standing harus NGO yang berwenang untuk mengajukan gugatan. Citizen individu maupun mewakili kepentingan publik. Istilahnya adalah gugatan perdata. Kalau class action istilah gugatannya adalah gugatan perwakilan kelompok. Nah, kalau legal standing adalah gugatan NGO yang memiliki kepentingan di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bertujuan untuk hal-hal tertentu seperti lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kalau citizen lawsuit itu gugatan warga negara, ya, menggugat. Lalu hubungan kepentingannya apa? Kalau gugatan perdata, kepentingannya adalah langsung dan real, tangible, ya, ada nilai kerugiannya yang langsung. Kalau class action, kepentingannya juga real, langsung tangible. Jadi dia bisa gugatan itu terhadap orang yang minta ganti rugi, ada nilainya. Kalau yang legal standing, dia real dan tangible juga, ada kerugian yang harus dibayarkan. Ini juga kepentingannya real dan tangible. Nah, tuntutannya biasanya kalau gugatan biasa itu gugatannya adalah gugatan ganti rugi material dan tindakan tertentu. Kalau class action gugatannya ada ganti rugi material dan tidak tertentu, ya. Sedangkan legal standing tindakan tertentu out of the pocket expense. Jadi tidak ada tujuan untuk mendapatkan ganti rugi, cuma memperbaiki sistem saja yang harus dilakukan. Nah, ini tidak tertentu, ya, pelaksanaan kewajiban hukum. Jadi tidak ada duit yang diharapkan, tapi memperbaiki sistem pemerintahannya. Subjeknya kalau dalam gugatan perdata adalah orang yang dirugikan langsung mengajukan gugatan. Kalau class action tidak bisa semuanya ikut, harus ada namanya kelas representatif. Jadi ada opt-in atau opt-out, yang orang yang ikut atau tidak. Ini kelas member hanya yang opt-in aja yang ikut saja, nanti yang dapat ganti yang dapat manfaat, kalau yang keluar nggak bisa. Ini organisasi yang memenuhi syarat, ya. Tadi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru boleh mengajukan legal standing. Kalau ini setiap orang boleh, orang perorangan, warga negara atau kumpulan orang, ya. Lalu notifikasinya ini tidak perlu. Kalau class action harus ada notifikasi apakah mau ikut gugat atau tidak. Kalau ini tidak perlu karena cuma satu, legal standingnya sudah jelas, NGO yang mempunyai kepentingan dalam gugatannya, apakah karena lingkungan hidup, apakah tentang konsumen atau apapun itu. Notifikasi dari penggugat dan tergugat, ya, ini harus dilakukan. Nah, jadi inilah model-model gugatan, ya, inilah model-model gugatan dalam konteks gugatan perdata biasa, class action atau legal standing atau citizen lawsuit. Dan ini selain tadi ada peradilan itu, peradilan ini diajukan kemana? Peradilan ini diajukan di peradilan umum. Jadi kalaupun Anda merasa punya kepentingan untuk mengajukan gugatan terkait dengan pemerintah yang tidak benar atau tidak becus atau ada kepentingan publik yang terganggu, Anda bisa mengajukan citizen lawsuit, ya. Atau Anda mengajukan gugatan class action akibat kerugian yang dilakukan oleh perusahaan tertentu atau oleh pemerintah yang bisa Anda mendapatkan ganti rugi. Atau NGO hanya untuk apa? Memperbaiki sistem supaya lebih baik ke depan. Nah, jadi inilah sistem peradilan yang ada di Indonesia dan model-model peradilan yang mengadili, apakah peradilan secara horizontal dan secara vertikal, ya. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang mengenai bagaimana sih sistem peradilan di Indonesia itu. Kiranya dapat membantu kita semua. Kalau ada komen atau like, subscribe, ya, terkait dengan hal ini yang perlu dipertanya, silakan komen dan bisa bertanya melalui chat kepada kami. Terima kasih, ya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.